melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Bravos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, kuasa pengampunan menghancurkan belenggu. Sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan Tuhan berikan untuk kami boleh mendengar kembali firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus kiranya mewahyukan hikmat dan tuntunan hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat melalui materi pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Bravos, bacaan kita dari Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, saudara, setiap kita pasti pernah dilukai oleh orang lain ya saudara. Baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ada yang dilukai oleh teman, oleh pasangan hidup, oleh keluarga, bahkan sesama orang percaya. Luka itu seringkali menimbulkan kepahitan saudara. Tapi Yesus berkata bahwa jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Jadi pengampunan itu bukanlah pilihan, melainkan keharusan bagi setiap anak Tuhan. Amin saudara. Ya, karena kita tahu kalau Bapa di surga nggak ngampunin, di mana tempat kita dalam kekekalan udah pasti neraka saudara. Oleh karena itu pengampunan bukan pilihan, tapi itu adalah keharusan. Kita belajar hari ini bagaimana kuasa pengampunan mampu menghancurkan belenggu di dalam hidup kita. Ya, pertama kita harus belajar mengampuni. Kenapa? Karena mengampuni membuka pintu pengampunan Allah. Saudara, seperti tadi kita baca di dalam Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi artinya pengampunan, waktu saya memberi pengampunan, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kesalahan kita. Siapa sih yang gak pernah bersalah? Setiap hari pasti ada kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi oleh karena itu kita sangat perlu pengampunan dari Bapa. Dan syaratnya kita bisa diampuni kalau kita bisa mengampuni kesalahan orang lain saudara. Nah, waktu kita mengampuni, kita sedang meniru hati Tuhan yang sudah lebih dahulu mengampuni kita. Jadi kalau kita nggak diampuni, nggak mungkin saudara hari ini buka televisi dan saudara mendengar program ini. Saudara punya kerinduan untuk membuka live channel untuk mendengar hal-hal yang rohani. Kalau bukan karena anugerah kasih karunia Tuhan, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Jadi oleh karena itu saudara, mengampuni itu adalah keharusan supaya Bapa di surga mengampuni kesalahan kita dan kita dilayakkan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Doa Bapa kami mengajarkan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni kesalahan orang lain. Nah, begitulah saudara. Jadi hubungan vertikal kita dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari hubungan horizontal kita dengan sesama. Jadi kalau saudara bilang bahwa saya mengasihi Tuhan, tapi nggak bisa mengasihi orang yang ada di depan saudara, Tuhan katakan itu pendusta. Nggak boleh demikian saudara. Jadi hubungan kita dengan sesama itu akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita ada pengampunan, artinya kita bisa mengampuni kesalahan orang lain, pasti saudara dosa dan kesalahan kita juga diampuni oleh Tuhan. Sehingga kita boleh layak masuk lebih lagi dalam hadiratnya. Masuk lebih dalam lagi dalam hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Bahkan Tuhan beri kuasa kepada kita untuk kita melakukan kebenaran firman-Nya. Nah saudara, contoh di dalam Alkitab, Yesus berkata tadi, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Kepada siapa Yesus berkata demikian? Kepada ahli Taurat, saudara, dan orang-orang Farisi. Siapa mereka? Apakah mereka tidak tahu firman? Mereka sangat hafal dengan ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Tapi kenapa dikatakan bahwa Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mereka tahu apa yang diperbuat, tentunya mereka tidak akan menyalibkan Yesus, saudara. Demikian juga hendaklah kita belajar dari teladan Yesus. Seperti mungkin ada teman kita yang bersalah sama kita. Hendaklah kita belajar dari Tuhan yang berkata, Bapa ampuni kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Kalau teman saudara tahu apa yang harus dilakukannya, dia nggak mungkin maki saudara. Dia nggak mungkin nyakiti saudara. Dia nggak mungkin fitnah saudara. Kalau dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena firman Tuhan berkata, kalau dimaki berkati orang yang maki. Kalau dianiaya harus sabar. Kalau difitnah kita harus jawab dengan ramah ketemu dengan orangnya. Dan itu dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Jadi oleh karena itu saudara, kalau saudara tahu firman Tuhan, saudara tahu melakukannya, saya percaya saudara tidak pernah punya masalah dengan siapapun orang di sekeliling saudara. Tapi toh kita masih manusia yang seringkali melakukan kesalahan. Mari saudara juga terima orang lain dengan kesalahan mereka dan kita belajar mengampuni. Karena kalau kita nggak mengampuni kesalahan orang lain, sama saja kita sedang berkata, aku orangnya sempurna, saudara. Kita menuntut orang lain bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Padahal kita sendiri juga seringkali gagal melakukan firman Tuhan. Jadi oleh karena itu kita hanya perlu dua kata ini sangat memberkati saya ketika seorang hamba Tuhan berkata, kalau ada seseorang yang menyakitkan hati saudara perkataan atau sikapnya, kita hanya perlu mengerti dan memaklumi. Ya mungkin itu levelnya, itu imannya masih seperti itu. Cukup kita ngerti, maklumi, doain saudara. Bukan ngomongin, bukan ngejelekin saudara, bukan marah, kecewa, salah rumus. Tapi kita harus belajar, mengerti, maklumi, ya memang levelnya masih seperti itu. Dan kita patut berdoa. Yang penting mereka masih bisa tetap datang kepada Tuhan. Saya percaya ada satu hari Tuhan mengubahkan hidupnya. Nah saudara, kalau Yesus aja yang tidak berdosa bisa mengampuni musuh-musuhnya, bagaimana mungkin kita yang penuh dosa ini bisa menolak untuk mengampuni orang lain? Belajar. Yesus yang adalah Allah sendiri. Dia adalah yang hebat dan dahsyat. Dia aja saudara rela loh saudara ditinju, diludahi, dipukul saudara, dianiaya sedemikian rupa. Siapa kita sehingga kita menolak proses saudara? Ya kita belajar ya, apa yang kita alami semua sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi seharusnya kita belajar dari teladan yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dia dikatakan 1 Petrus 2 ayat 21, ia meninggalkan jejak sebagai teladan. Ia meninggalkan jejak sebagai teladan yang harus kita ikuti. Ya saudara belajar dari Tuhan Yesus. Ilustrasi seperti seorang anak kecil pernah berkata kepada teman yang mengganggunya. Dia berkata, aku tetap mau menjadi temanmu. Karena aku tahu Tuhan Yesus juga sudah mengampuni aku. Dia berkata demikian kepada teman yang mengganggunya, saudara. Aku tetap mau jadi temanmu. Karena Tuhan Yesus dikatakan, aku tahu Tuhan Yesus juga sudah mengampuni aku. Nah lihat saudara, dari mulut seorang anak kita belajar bahwa pengampunan itu membuka pintu persahabatan kembali. Jadi belajar saudara cukup mengerti, memaklumi dan tetaplah dalam persahabatan. Saya percaya itu cuma ujian ya saudara. Nah tidak mengampuni menjadi belenggu yang menghancurkan hidup. Jadi kalau saudara nggak bisa mengampuni kesalahan orang, sesungguhnya saudara sedang membelenggu diri saudara sendiri. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 15, kita baca Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seseorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Iya saudara, supaya jangan tumbuh akar pahit, yaitu tadi dikatakan jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah? Ketika kita bisa datang kepada Tuhan, ketika kita bisa beribadah kepada Tuhan, ketika kita bisa melayani Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan percayakan kepada kita saudara. Jadi jangan pernah menjauhkan diri. Ketika engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah,
sebentar lagi percaya saudara, firman Tuhan berkata akan tumbuh akar pahit. Orang kalau jauh dari Tuhan jadi sensitif saudara. Cepat marah, cepat sakit hati, cepat kecewa. Dan akhirnya mulai menjauh dari kasih karunia. Mulai menjauh dari ibadah. Mulai menjauh dari pelayanan. Dan berikutnya seperti dikatakan 2 Tawarik 12 ayat 14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ternyata seseorang bisa berbuat jahat, ya berubah menjadi jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. Jadi Tuhan mau hari ini carilah Tuhan, maka engkau akan hidup, janji Tuhan. Dan aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Wow saudara, sebetulnya Tuhan menjanjikan hidup yang berkelimpahan buat saudara dalam segala hal. Tetapi masalahnya manusia sulit sekali untuk mencari Tuhan. Banyak urusan, banyak alasan sehingga tidak datang mendekat kepada Tuhan. Itulah yang membuat manusia terus membelenggu dirinya. Sulit datang sama Tuhan, sulit beribadah kepada Tuhan, sulit melakukan pekerjaan baik. Kenapa? Pasti ia tidak bisa mengampuni kesalahan orang. Nah saudara, kita pelajari di sini orang yang menyimpan dendam sebetulnya sedang memenjarakan dirinya sendiri saudara. Jadi kalau orang menyimpan dendam, ia memenjarakan diri sendiri dalam kecewa, sakit hati, marah, gak bisa ngampuni. Ujung-ujungnya tensi mulai naik, gula darah tinggi, dan asam lambung naik. Wah, penyakit mulai bermunculan di dalam tubuhnya. Karena orang yang kecewa, orang yang sakit hati dan gak bisa mengampuni, gak bisa sukacita saudara. Sedangkan kita tahu rumusnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, obat yang manjur adalah hati yang gembira. Tapi bagaimana hatinya bisa bergembira ketika ia punya kepahitan? Ketika ia kecewa, ketika ia nggak bisa ngampuni, nggak mungkin hatinya bisa bergembira. Dan ujungnya adalah itu tadi, membelenggu dirinya sehingga sakit penyakit, kesulitan, kesusahan terus ada di depannya. Dendam itu melahirkan kebencian, kepahitan, bahkan penyakit fisik saudara. Ya tadi seperti saya katakan, banyak penelitian medis membuktikan ternyata stres dan kepahitan bisa melemahkan tubuh. Tubuh jadi lemah, kenapa? Karena stres, karena kepahitan saudara. Jadi saat kita menolak mengampuni, sukacita otomatis lenyap. Damai sejahtera pasti hilang. Dan doa nggak punya kuasa saudara. Hubungan dengan Tuhan terganggu. Lihat saudara, banyak ruginya daripada untungnya. Jadi kalau kita tahu demikian, udah ngampuni aja. Toh untuk kita bisa mengampuni bukan kita, Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus yang hebat yang tinggal di dalam diri saudara. Dia yang memberi kemampuan untuk kita melepaskan pengampunan. Enak loh saudara kalau hidup kita bebas, artinya tidak ada rasa benci, kepahitan, kecewa. Saudara, hidup itu indah. Kita bisa mengucap syukur dalam segala hal ya. Jadi contoh dalam Alkitab, Yusuf, saudara tahu tentunya kisah tentang Yusuf ya. Dari Kejadian 37 sampai 50. Ia dijual oleh saudara-saudaranya. Ia difitnah, ia dipenjara. Namun ia tidak membiarkan kepahitan menguasai hatinya. Sebaliknya ia mengampuni. Ya saudara, kita lihat ya bagaimana Yusuf selalu menjadi berkat di tempat dimanapun ia ditempatkan. Ketika ia dijual sebagai budak, Yusuf menjadi budak yang dikasihi oleh majikannya Potifar. Dan ketika ujungnya kita tahu ceritanya ia difitnah dan akhirnya ia masuk penjara. Di penjara juga Yusuf dikasihi oleh kepala penjara saudara. Hanya orang-orang yang hatinya bersih bisa mengampuni kesalahan orang sehingga ia bisa melakukan pekerjaan baik. Dan waktu ia tetap melakukan pekerjaan baik, maka ia tetap dalam rencana Tuhan. Ia tetap ada di jalur jalannya Tuhan saudara. Tuhan sudah merintis jalan yang lurus bagi Yusuf saudara. Sehingga pada saat ia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, dan ia difitnah masuk penjara, itu pun bagian daripada cerita Tuhan di dalam hidup Yusuf. Sampai pada tujuan Tuhan, yaitu membuat Yusuf menjadi penguasa kedua di tanah Mesir saudara. Nah, apa yang dikatakan oleh Yusuf? Yusuf berkata demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ya, Tuhan mengubah
niat jahat dari saudaranya menjadi kebaikan bagi Yusuf. Asal jalannya tetap di jalan Tuhan, yaitu melakukan pekerjaan baik, saudara. Karena Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi Yusuf tetap melakukan pekerjaan baik. Artinya Yusuf tetap menjadi seperti yang Tuhan rencanakan, yaitu melakukan pekerjaan baik. Dan ketika ia terus melakukan dengan tekun, terus melakukan dengan tekun, terus melakukan dengan tekun, tiba hari dan waktunya. Melalui cara yang tidak pernah terpikirkan, Yusuf bisa menjadi penguasa kedua di tanah Mesir. Nah saudara, jadi Yusuf bisa dipakai Allah secara luar biasa karena ia tidak membiarkan belenggu kepahitan mengikatnya. Saudara, jangan biarkan belenggu itu mengikat saudara, sehingga engkau tidak lagi masuk dalam rencana Tuhan. Engkau keluar dari rencana Tuhan, dan kita tahu kalau kita keluar dari rencana Tuhan, iblis akan ambil alih hidup saudara. Saudara, ada ilustrasi seorang wanita yang menolak mengampuni orang yang melukainya. Bertahun-tahun dia hidup dengan kebencian. Wajahnya selalu muram, tubuhnya sakit-sakitan. Namun ketika ia akhirnya berdoa dan melepaskan pengampunan, wajahnya berubah berseri. Kesehatannya mulai membaik, hatinya dipenuhi damai. Pengampunan benar-benar menghancurkan belenggu. Amin. Ya, pengampunan menghancurkan belenggu, saudara. Jadi saudara, kita belajar kuasa pengampunan membawa kebebasan dan kesembuhan. Efesus 4 ayat 32 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, seperti apa yang dikatakan tadi firman Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, sebagaimana Yesus sudah mengampuni semua dosa kesalahan kita. Ya, tidak ingat lagi pelanggaran kita. Ya, tidak ingat lagi setiap dosa yang sudah kita akui, saudara. Sedemikian hendaklah kita juga belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain, saudara. Dan itu adalah perintah Tuhan. Mengampuni bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan, saudara. Tapi menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Ingat, saudara, penghakiman adalah hakku, kata Tuhan. Bukan kita yang menghukum orang yang bersalah, enggak. Seringkali kita berkata, biarin diajar supaya dia ngerti. Halo saudara, bukan kita yang mengajar orang supaya orang ngerti. Tuhan yang akan mengajar orang itu. Ketika ia melakukan hal yang bersalah kepada saudara, itu bagian Tuhan yang akan menghakimi. Bagian saya melakukan pekerjaan baik. Begitu saudara. Tetap lakukan bagian saudara. Bagian Tuhan dia yang akan bekerja. Dia akan melakukannya, saudara. Bukan saya hakim, tapi Tuhanlah hakimnya. Bagian saya tetap melakukan kebaikan bahkan kepada orang yang mengecewakan, kepada orang yang menyakiti. Tetap kita harus melakukan pekerjaan baik. Jadi saat kita mengampuni, maka rantai kepahitan itu akan dipatahkan, saudara. Karena dikatakan Ibrani 12 ayat 15, kalau orang kepahitan dia akan selalu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang banyak. Itu ekspresinya secara langsung. Jadi orang yang kepahitan, ya pasti adalah orang yang selalu menimbulkan kerusuhan. Dan selalu mencemarkan orang banyak karena perkataan, sikap, dan perbuatannya. Jadi oleh karena itu jangan biarkan kepahitan menguasaimu. Ketika engkau dikuasai oleh kepahitan, jalanmu segera diambil alih. Bukan Tuhan, tapi kuasa dunia akan mengambil alih jalanmu. Ya, jangan saudara ya. Jadi hanya orang yang diampuni yang bisa benar-benar mengampuni. Apakah saudara sudah diampuni oleh Tuhan? Kalau saudara sudah diampuni, saudara pasti bisa mengampuni. Masalahnya kita seringkali nggak sadar bahwa ada dosa-dosa yang belum diampuni. Kenapa? Karena kita belum akui. Bahkan saudara perlu tahu ada 3 dosa yang tidak akan diampuni. Yaitu pertama, dosa yang tidak diakui. Kedua, dosa tidak mengampuni. Dan ketiga, dosa menghujat Roh Kudus. Nah, saudara perlu perhatikan. Contoh di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Kita tahu ceritanya dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Bicara seorang
hamba yang mempunyai hutang sangat banyak kepada seorang raja. Dan pada saat itu raja berkata, bayar hutangmu. Tapi orang ini berkata memohon kepada raja untuk diberi waktu. Karena belas kasihan, raja bukan hanya beri waktu, tapi raja menghapusi semua hutangnya, dilunasin utangnya, dihapusin, udah dianggap lunas. Wah, senang sekali hamba ini. Dia bersuka cita dan dalam perjalanannya dia berjumpa dengan seorang teman yang juga punya utang sama dia. Tapi utangnya jauh lebih kecil daripada utangnya kepada raja. Dan tetapi apa yang terjadi ketika temannya minta waktu, boro-boro dikasih boro-boro dihapusin utangnya saudara, diberi waktu juga enggak, hingga akhirnya ditangkaplah temannya ini, dijebloskan ke penjara. Wah, saya percaya nggak kebetulan ada orang yang melihat dan ngadu kepada raja bahwa orang yang sudah kau hapusin utangnya itu, dia menagih temannya yang utang jauh lebih kecil, temannya nggak diberi waktu sehingga temannya itu dibuang, dimasukkan ke penjara. Wah, raja mendengar itu sangat marah dan akhirnya dia berkata, tangkap orang itu dan serahkan kepada Algojo sampai dia dapat melunaskan hutangnya. Wah, hutangnya yang dihapusin nggak jadi dihapusin saudara, dia tetap harus membayar utangnya. Selama dia nggak bisa bayar utang maka dia diserahkan kepada Algojo. Saudara tahu tugas Algojo? Algojo tidak pernah memberi kenikmatan. Algojo tidak akan pernah memberi sukacita. Tapi Algojo dia akan menyiksa, membuat menderita, membuat sakit, membuat susah. Itu adalah Algojo. Nah makanya orang yang nggak bisa ngampuni, jangan heran saudara, penyakit mulai bermunculan di tubuhnya. Jangan heran saudara, hidupnya tidak penuh dengan damai dan sukacita. Sulit tersenyum saudara, gak bisa berbahagia. Nah itu adalah respon orang-orang yang tidak bisa mengampuni ya. Kita belajar ya saudara hari ini. Ada seorang misionaris di Afrika, ya dia hianati oleh orang yang ia tolong. Ia sangat marah. Tapi Roh Kudus mengingatkan, engkau telah diampuni maka ampunilah juga. Saat ia taat, hatinya lega dan pelayanan kembali dipakai Tuhan dengan kuasa yang hebat. Jadi begitulah hendaknya kita ya saudara, karena kita nggak bisa mengampuni, sulit sekali engkau bisa melayani dan disertai dengan tanda heran kuasa mujizat. Kenapa? Karena engkau sendiri membelenggu dirimu. Ya saudara, aplikasinya untuk diri kita, mari kita perhatikan diri kita saudara. Kita semua ini orang berdosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi jangan lupa hutang besar yang telah dilunasi di kayu salib. Tuhan sudah lunasi hutang kita yang harusnya kita milik dunia. Harusnya kita masih ada dalam belenggu dan penjajahan dunia ini. Hari ini kita sudah merdeka. Tuhan sudah merdekakan kita dengan kematiannya di kayu salib. Dia sudah lunasi semua hutang. Nah saudara, pilih untuk mengampuni hari ini. Ya mari saudara kita sebut namanya, Bapak aku mengampuni, sebut namanya saudara. Mereka orang-orang yang pernah melukai saudara, mari kita lepaskan doa untuk berkati mereka. Saya percaya saudara akan dibebaskan dari belenggu itu. Nah saudara, kita belajar hari ini, ternyata pengampunan itu adalah keputusan, bukan perasaan. Aku udah ngampuni, perasaan aku udah ngampuni ya, tapi masih ngomongin sama aja sebetulnya belum ngampuni. Saudara belajar, terus belajar, saya juga terus belajar untuk kita boleh merdeka, bebas dari belenggu yang mengikat kita karena kesalahan orang-orang di sekeliling kita. Nah, hidup dalam gaya hidup pengampunan saudara ini harus ada pada kita. Jadi jangan simpan kepahitan, jangan biarkan akar pahit tumbuh. Belajar untuk cepat mengampuni setiap hari. Nggak usah nunggu saudara. Kalau dulu setahun baru saya ngaku dosa, Bapak ampuni dosa saya adalah saya lupa dosa saya saudara. Udah lama setahun ya. Sedangkan setiap hari selalu kita melakukan dosa. Jadi akui dengan segera. Pada saat kau melakukan kesalahan, Roh Kudus mengingatkan langsung saudara, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada orang yang bersalah sama saudara, lepaskan pengampunan dengan segera. Supaya tidak membelenggu hati saudara, tidak membelenggu hidup saudara. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa mengampuni, kita sedang membelenggu diri kita sendiri. Jadi pengampunan bukanlah kelemahan, melainkan kuasa Allah yang menghancurkan belenggu saudara. Jadi jangan berkata kalau aku ngampunin dia, entah tambah ngelunjak dia, aku bilang orang lemah. Gak gitu saudara. Tapi waktu saudara mengampuni, sesungguhnya saudara sedang menggunakan kuasa Allah yang bisa menghancurkan belenggu ya. Jadi jika kita tidak mengampuni, tanpa disadar kita mengikat diri kita dalam penjara kepahitan saudara.
Tapi kalau kita mengampuni, kita membuka pintu pengampunan Tuhan, menghancurkan rantai kebencian dan berjalan dalam kebebasan sejati. Nah saudara, ilustrasi penutup sangat memberkati saya, biar memberkati saudara juga. Ada seorang ayah yang anaknya dibunuh oleh seorang pemuda. Keluarga itu hancur, hatinya penuh dengan kemarahan. Bertahun-tahun lamanya ia hidup dalam kepahitan. Suatu hari ia mendengar khotbah tentang salib Kristus, bahwa Yesus mengampuni bahkan mereka yang menyalibkannya. Ayah itu berdoa dan berkata, Tuhan, aku tidak sanggup mengampuni, tapi aku mau taat. Dengan linangan air mata ia memutuskan untuk mengampuni pembunuh anaknya. Bahkan ia mulai mengunjungi pemuda itu di penjara. Dia bawakan makanan dan memberitakan Injil kepadanya. Akhirnya pemuda itu bertobat, menerima Yesus dan hidupnya berubah. Jadi sang ayah pun menemukan damai sejahtera yang tidak bisa ia temukan selama bertahun-tahun. Jadi saudara, kisah ini mengingatkan kita ya bahwa pengampunan bukan hanya membebaskan orang lain, tetapi terlebih lagi membebaskan hati kita sendiri. Jadi belenggu kepahitan itu dihancurkan dan damai Kristus akan menguasai hidup kita semuanya. Wow, luar biasa saudara ya. Jadi yang diperlukan bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi mau belajar taat sama firman. Jadi waktu masih ada kepahitan di hatimu, kau masih ada kecewa, engkau masih mengingat kesalahan orang lain, mulai saat ini putuskan untuk kau lepaskan pengampunan bagi mereka. Katakan seperti Bapak itu katakan, aku nggak sanggup Tuhan, tapi aku mau taat. Lalu berikutnya Roh Kudus yang hebat yang menyertai kita orang percaya, dia akan memberi kemampuan untuk kita lepaskan pengampunan. Dan waktu kita bisa melepaskan pengampunan, hatimu penuh dengan damai dan sukacita. Bahkan damai dan sukacita yang melampaui akal dan pikiran akan menguasai hati dan pikiranmu. Sahabat penerobos, mari kita belajar. Pengampunan adalah pelajaran yang tidak akan berhenti. Terus akan berlangsung sampai itu menjadi gaya hidup kita. Bahwa mengampuni bukan hal yang sulit saudara. Ya, karena kita tahu tidak ada orang yang sempurna. Ada kelebihan orang lain yang merupakan kelemahan kita. Tapi ada kelebihan kita yang merupakan kelemahan orang lain. Mari kita bisa saling menerima, kita saling mendoakan, menguatkan dan membangun. Demikian sahabat penerobos, biarlah tetap kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang diperlukan adalah taat. Ketika kau taat, Roh Kudus akan bekerja memampukan kita untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita. Saudara, saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini kau masih terbelenggu. Tanpa kau sadari, kau masih ada kepahitan, masih ada rasa kecewa, masih mengingat kesalahan orang lain. Hari ini mari lepaskan pengampunan. Saya akan bantu berdoa. Mari angkat tanganmu. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tuhan, kami mau bebas dari belenggu. Kami tidak mau terus-menerus ada di dalam belenggu yang membuat kami menjauh dari Tuhan. Yang membuat hati kami penuh dengan kecewa, penuh dengan kepahitan, tidak bisa mengampuni, tidak bisa sukacita, tidak punya damai. Tuhan saat ini bekerja jamah sahabat penerobos dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh bebas dari belenggu. Segala belenggu, kepahitan, sakit hati, kecewa, tidak bisa mengampuni. Aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas semua sahabat penerobos. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami terima. Bagimu segala puji syukur kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat penerobos, biar pelajaran hari ini memerdekakan kita dari belenggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama dengan kami. Catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih link juga saudara. Mari kita terus belajar menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.